Bab 521, Harga yang Mencengangkan, Kebencian yang Mendalam. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik. Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar perkataan Luo Chen, pria parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Luo Chen mengatakan yang sebenarnya, mulai dari Xiao Hen, lalu ke Xiao Lai, ditambah lagi ada banyak pembunuh balai perburuan keluarga Xiao yang tewas di tangan Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa keluhan antara Luo Chen dan keluarga Xiao sudah lama mencapai titik di mana rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika Luo Chen memusnahkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tampaknya itu tidak berpengaruh pada Luo Chen. Sekarang orang-orang parubaya itu hanya bisa berharap bahwa seseorang dapat melarikan diri dari Kabupaten Changlan dan menyampaikan apa yang terjadi di Kabupaten Changlan kepada keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, sehingga keluarga-keluarga Xiao dapat membuat pengaturan untuk Luo Chen lebih awal, agar tidak menyebabkan perubahan lebih lanjut. Bencana besar. Selain itu, jika anggota suku lainnya dapat melarikan diri, mereka mungkin dapat mengambil beberapa barang penting, sehingga barang-barang itu tidak akan hancur. Melihat ekspresi pria parubaya itu, Luo Chen tidak bisa menahan rasa kasihan. Jangan harap orang lain bisa lolos. Karena aku berencana menyerang keluarga Xiaomu, tentu saja aku akan membuat persiapan yang sempurna. Suara Luo Chen belum turun, dan tiba-tiba terdengar seruan membunuh dari luar pintu, dan pada saat yang sama, aura yang mencengangkan muncul, bahkan orang parubaya dapat dengan mudah mendengarnya di aula ini. Pengawal Changlan dan An Wujun. Pria parubaya itu bereaksi ketika mendengar seruan membunuh itu, matanya membelalak, dan dia menatap Luo Chen dengan tidak percaya. Dia secara alami menyadari perubahan dalam pasukan Anwu dan pengawal Changlan serta pengawal Kabupaten Changlan sebelumnya. Xiao Hen juga bersumpah untuk menebak bahwa orang-orang itu tidak mungkin datang ke keluarga Xiao-nya. Namun, semua hal ini sekarang terlihat. Ini adalah permainan pembunuhan melawan pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Xiao Hen, yang pingsan karena dipukul oleh pria parubaya itu, baru saja bangun dan mendengar kata-kata Luo Chen. Dia memutar matanya dan pingsan lagi. Ya, Luo Chen mengangguk dan berkata dengan ekspresi tenang, pasukan pengawal Changlan di kediaman semuanya telah dikirim, dan bahkan pasukan Anwu juga diserang, yang cukup untuk memberimu cukup muka. Bagaimana mungkin? Pria parubaya itu sedikit tidak mau mempercayainya, dan meraung, hanya orang-orang pribumi itu, di mana keberanian untuk menembak kita. Tidak heran jika orang-orang parubaya berpikir seperti itu. Itu benar-benar karena keluarga Xiao telah terbiasa mendominasi hal-hal di Kekaisaran Liu Yun selama bertahun-tahun, dan anggota keluarga Xiao secara tidak sadar berpikir bahwa tidak ada yang berani berurusan dengan mereka. Kecuali anggota keluarga Xiao yang cenderung berkumpul di ibu kota Kekaisaran, di bagian lain Kekaisaran, keluarga Xiao tidak bermoral dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan pasukan-pasukan itu juga sangat berhati-hati dengan keberadaan keluarga Xiao, jadi mereka tidak berani mengeluh. Mereka hanya bisa merontokkan gigi depan mereka dan menelannya di perut mereka. Sebelum Xiao Hen diasingkan ke Kabupaten Changlan, di mana dia menindas dan mendominasi kota, pasukan-pasukan besar di Kabupaten Changlan tidak hanya bisa dianggap tidak melihat. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang setengah baya itu tentu saja tidak dapat memahami mengapa pengawal Changlan dan tentara Anwu berani terlibat dalam masalah ini. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kepada pria setengah baya itu, sangat mudah. Aku mengganti pengawal Changlan dengan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja untuk memblokir kota Kabupaten Changlan untukku dan mencegah keluarga Xiao Mu pergi. Pergi. Berbicara tentang ini, Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih dingin di matanya, dan mendengus dingin, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Xiao Mu untuk dapat membuatku membayar harga yang begitu besar. Pil pemecah penghalang tingkat Wang. Pria parubaya itu mendengar ini, kelopak matanya berkedut liar, dia secara alami tahu apa itu pil pemecah penghalang tingkat raja. Dia juga tahu betapa berharganya sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja, dan Luo Chen untuk menghadapi kekuatan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan, dia bersedia mengeluarkan sebotol penuh pil pemecah penghalang tingkat raja sebagai imbalannya. Seberapa besar kebencian Luo Chen terhadap keluarga Xiao? Melihat ekspresi pria parubaya itu, Luo Chen mungkin juga menebak apa yang dipikirkan pria parubaya itu, tetapi dia tidak berniat untuk menyelesaikan kebingungan pria parubaya itu. Melirik pria parubaya itu dengan dingin,
Luo Chen langsung menunjuk Jin Yu dan berkata, bahwa mereka berdua keluar. Masih berguna untuk menahan kedua orang ini untuk sementara. Awalnya, Luo Chen tidak bermaksud meninggalkan apapun untuk pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tetapi setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh gadis berpakaian merah itu, Luo Chen berubah pikiran. Bagaimanapun, dengan bakat yang ditunjukkan oleh gadis berpakaian merah itu, statusnya di keluarga Xiao seharusnya tidak terlalu rendah, ditambah orang parubaya yang bertanggung jawab atas keluarga Xiao di Kabupaten Changlan ini, Luo Chen dapat menggunakan kedua orang ini dan keluarga Xiao. Buat kesepakatan dan dapatkan beberapa keuntungan dari keluarga Xiao. Bahkan jika dia mundur selangkah dan berkata bahwa Luo Chen tidak ingin maju sendiri, dia dapat sepenuhnya menyerahkan pria parubaya dan gadis berpakaian merah itu kepada Ye Changli atau Wang Xi sebagai bantuan. Mengingat adanya dendam antara keluarga Wang Beihai dan keluarga Ye Fuling serta keluarga Xiao, Luo Chen yakin bahwa Ye Changli dan Wang Xi akan senang menerima hadiah ini. Mendengar perkataan Luo Chen, Jin Yu tidak ragu-ragu, dan langsung membawa pria parubaya dan gadis berbaju merah itu keluar. Luo Chen melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada keluarga Xiao yang bersembunyi di aula ini, dia perlahan keluar. Aula utama. Pada saat yang sama, perang telah terjadi di luar keluarga Xiao. Dalam keadaan meninggalkan masa kini dan mengirim pasukan secara diam-diam, sejak Luo Chen dan Jin Yu memasuki Xiao Mansion sudah dikepung secara diam-diam oleh pengawal Changlan dan tentara Anwu. Dan saat Luo Chen dan Jin Yu memasuki Xiao Mansion, pengawal Changlan yang telah menyergap di luar dan tentara-tentara Anwu dengan cepat membantai, mengepung Xiao Mansion sepenuhnya. Hanya saja pada saat itu perhatian Xiao Mansion terfokus pada Luo Chen dan Jin Yu, dan mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Setelah Luo Chen dan Jin Yu memasuki aula utama, ketika anggota keluarga Xiao mencoba melarikan diri dari Xiao Mansion, mereka menemukan bahwa Xiao Mansion telah diblokir sepenuhnya. Hanya saja sudah terlambat saat itu. Anggota keluarga Xiao yang menemukan pengawal Changlan dan tentara Anwu mengepung Xiao Mansion bahkan sempat melapor, dan dibunuh di tempat oleh tentara Anwu dan para penguasa pengawal Changlan. Kemudian, pria parubaya itu memerintahkan para penguasa keluarga Xiao untuk membawa para pengikut keluarga Xiao melarikan diri dari Xiao Mansion, tetapi mereka semua dihentikan oleh pengawal Changlan dan tentara Anwu, kedua belah pihak. Bertarung dengan sengit dengan bagian luar Xiao Mansion sebagai medan perang. Baik tentara Anwu maupun pengawal kekaisaran Changlan adalah eksistensi teratas di Kabupaten Changlan, dan kekuatan mereka tidak dapat diabaikan. Meskipun kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak kecil, kecuali pria parubaya yang ditangkap oleh Jin Yu yang mencapai yang mulia bela diri tingkat ke-9, yang terkuat hanyalah sekte bela diri tingkat ke-9. Dalam menghadapi tentara Anwu dan pengawal Changlan yang sedang menunggu dalam pertempuran, semua orang di keluarga Xiao sama sekali bukan lawan, dan segera membentuk situasi sepihak. Anggota keluarga Xiao dengan cepat dipisahkan oleh pengawal Changlan dan tentara Anwu, dan masing-masing dikalahkan. Dalam prosesnya, anggota keluarga Xiao ditangkap atau dibunuh, bahkan satu orang pun berhasil melarikan diri. Luo Chen, yang baru saja keluar dari aula utama rumah Xiao, tidak merasa terkejut melihat situasi yang terbalik ini. Bagaimanapun, keluarga Xiao di Kabupaten Changlan dapat dikatakan bergantung pada pria parubaya dan Xiao yang ditangkap oleh Jin Yu. Reputasi keluarga tersebut didukung. Sekarang pria parubaya itu telah ditangkap oleh Jin Yu, dan nama keluarga Xiao tidak lagi berguna. Dalam hal ini, orang-orang dari istana Xiao tidak mungkin bisa menjadi lawan dari pengawal Changlan dan pasukan Anwu. Pria parubaya yang digendong Jin Yu melihat kejadian ini, tetapi dia bangkit dengan serangan balik, matanya tiba-tiba menjadi hitam dan dia pingsan. Gadis berpakaian merah itu juga tidak jauh lebih baik. Melihat bahwa anggota keluarga Xiao ditangkap dan dibunuh oleh pengawal Changlan dan pasukan Anwu bersama-sama, wajah gadis berpakaian merah itu menjadi pucat, matanya bersinar dengan kengerian yang dalam. Dia tidak bisa mengerti mengapa hanya mengandalkan sebotol pil penghancur penghalang tingkat raja dapat memungkinkan penduduk asli Kabupaten Changlan untuk mengabaikan kekuatan keluarga Xiao dan mengambil tindakan terhadap industri keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, anggota keluarga Xiao telah melakukan berbagai macam berkat yang mendominasi dan intimidasi di Kabupaten Changlan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan istana tuan kota harus menurunkan sikapnya dan memperlakukan anggota keluarga Xiao dengan sopan. Namun sekarang hanya karena sebotol pil penghancur penghalang tingkat raja,
Penduduk asli ini berani melawan keluarga Xiao. Apakah mereka tidak takut akan balas dendam dari keluarga Kaisar Xiao? Kabupaten Changlan belaka, di hadapan keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, sama sekali bukan apa-apa. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi pria parubaya dan gadis berpakaian merah itu, matanya terus tertuju pada medan perang di dekatnya, untuk mencegah anggota keluarga Xiao diam-diam melarikan diri dari rumah Xiao selama pertempuran jarak dekat. Namun, An Wujun dan pengawal Changlan jauh lebih elit dari yang dibayangkan Luo Chen. Meskipun banyak pengikut keluarga Xiao mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri, mereka semua dihentikan oleh pengawal Changlan dan prajurit An Wujun. Itu melakukan apa yang dijanjikan Jin yang terbengkalai sebelumnya, dan bahkan seekor nyamuk pun tidak dapat terbang keluar dari rumah Xiao. Tidak butuh waktu lama bagi pertempuran untuk berakhir sepenuhnya, dan tidak ada seorang pun dari rumah Xiao, termasuk bawahannya, yang dapat melarikan diri dari rumah Xiao. Dan kota Kabupaten Changlan juga ditutup oleh pengawal Changlan dan tentara Anwu. Kecuali bagi anggota keluarga Xiao yang tidak berada di Kabupaten Changlan karena sesuatu, pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan telah sepenuhnya dihapuskan, dan tidak ada yang terlewatkan. Saudara Luo, untungnya tidak mempermalukan. Setelah pertempuran di Xiao Mansion, Qi Jinzhao berjalan keluar dari kerumunan, dengan niat membunuh yang menakjubkan di tubuhnya, dan kemejanya sebagian besar berwarna merah karena darah, berkata kepada Luo Chen. Sudah waktunya untuk memimpinnya. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan tegas. Jinzhao yang terbengkalai telah melakukan banyak hal sebelumnya, dan Luo Chen juga melihat ini di matanya. Selama pertempuran sebelumnya di Xiao Mansion, Qi Jinzhao menembak dan membunuh tidak kurang dari 5 tuan keluarga Xiao. Sebenarnya, jika bukan karena meninggalkan masa kini untuk segera membunuh para penguasa keluarga Xiao, saya khawatir pertempuran di Xiao Mansion akan terus berlanjut untuk beberapa waktu sebelum dapat berakhir. Selain pertempuran di Xiao Mansion ini, pengepungan Xiao Mansion termasuk blokade kota Kabupaten Changlan untuk mencegah para anggota keluarga Xiao yang berada di kota Kabupaten Changlan melarikan diri dari kota Kabupaten Changlan, semuanya meninggalkan masa kini dan mengirim mereka. Dapat dikatakan bahwa kali ini saya dapat memusnahkan keluarga Xiao dengan mudah, dan meninggalkan masa kini telah melakukan banyak hal. Setelah merenung sejenak, Luo Chen membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan botol porselen yang sangat indah dari cincin Qiankun dan diam-diam memasukkannya ke tangan Qi Jinzhao. Komandan Qi berusaha keras kali ini. Botol pil Juyuan ini dibuat ketika saya sedang senggang. Ini dapat membantu Komandan Qi memasuki ranah Wuzun lebih awal. Sebelumnya Qi Jinzhao telah menunjukkan kultivasi Wuzong tingkat 5 dalam pertempuran, dan berdasarkan formasi pertempuran dan beberapa metode aneh, Qi Jinzhao dapat dengan mudah membunuh ranah Wuzong tingkat 9. Dan Luo Chen memberikan botol pil Juyuan ini, dan dianggap memiliki hubungan baik lainnya dengan Qi Jinzhao, untuk menarik dan meninggalkan Jinzhao terlebih dahulu. Bagaimanapun, Luo Chen telah memusnahkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, dan Luo Chen pasti akan mengatur agar anggota keluarga Luo mengambil alih lokasi yang dikosongkan dan beberapa industri keluarga Xiao. Namun, Luo Chen tidak dapat tinggal di Kabupaten Changlan selamanya, termasuk Luo Xiao juga tidak dapat tinggal di Kabupaten Changlan terlalu lama. Setelah jatuhnya keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, ada banyak industri yang dikosongkan. Sepotong lemak seperti itu diletakkan di depannya. Mustahil bagi pasukan lain di Kabupaten Changlan untuk tidak tergoda. Ketika Luo Chen dan Luo Xiao berada di Kabupaten Changlan, mereka secara alami dapat menghalangi pasukan lain, mencegah pasukan tersebut bertindak gegabah, tetapi jika Luo Chen dan Luo Xiao meninggalkan Kabupaten Changlan, tidak akan ada jaminan bahwa pasukan lain akan diam-diam menyerang keluarga Luo. Dalam keadaan seperti ini, membawa pemimpin pengawal Changlan yang meninggalkan hadiah terlebih dahulu untuk mengikat kereta perangnya tidak diragukan lagi merupakan bisnis yang menguntungkan bagi Luo Chen. Adapun botol pil Juyuan, itu juga diperoleh oleh Ye Changli dan yang lainnya dalam warisan keluarga Luo. Ye Changli dan yang lainnya semuanya memberikannya kepada Luo Chen. Luo Chen secara alami acuh tak acuh terhadap pil semacam ini. Mengetahui bahwa dia sendiri adalah seorang alkemis jenius, dan dengan alkimia yang dikuasainya dan pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat 9 dan formula pil kondensasi Qi yang telah diperolehnya, Luo Chen dapat dengan mudah memurnikan obat pamungkas. Yuan Juyuan dan yang efektif datang, dan Yuan dan di tangannya hanya dapat digunakan sebagai hadiah olehnya. Qi Jinzhao secara alami akan dapat menebak pikiran Luo Chen, tetapi dia tidak menolak,
dan itu juga merupakan hal yang baik baginya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen. Bagaimanapun, bakat Luo Chen jelas bagi semua orang. Ketika dia pertama kali melihat Luo Chen di luar kota Lingyun, Luo Chen hanya seorang seniman bela diri tingkat 7. Setelah lebih dari 4 bulan, Luo Chen sudah berada di alam roh bela diri tingkat 5. Jangan bicara tentang kecepatan peningkatan kekuatan semacam ini, apalagi melihatmu, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan Ratu Phoenix yang terkenal di dunia pada awalnya, saya khawatir dia tidak memiliki kecepatan peningkatan kekuatan semacam ini. Bagaimanapun, dikatakan bahwa Permaisuri Huang lahir sebagai Grandmaster bawaan. Dapat dikatakan bahwa dia mulai berlatih di dalam rahimnya. Dengan cara ini, Permaisuri Huang menerobos Grandmaster bawaan dan mencapai ranah seni bela diri setelah dia berusia 7 tahun. Bahkan jika Anda menghapus waktu di mana ratu-ratu tidak dapat mengambil inisiatif untuk berkultivasi, butuh ratu-ratu yang legendaris setidaknya 3 tahun untuk menerobos Grandmaster bawaan dan memasuki ranah seni bela diri. Dan Luo Chen hanya butuh waktu lebih dari 4 bulan untuk menyelesaikan terobosan dari ahli bela diri menjadi ahli bela diri hebat, lalu menjadi ahli bawaan dan jiwa bela diri. Bagaimana mungkin bakat ini sebanding dengan orang biasa? Terlebih lagi, selain bakat kultivasi Luo Chen yang luar biasa, bakat alkimianya juga jauh melampaui imajinasi orang biasa. Sebelum memasuki Akademi Liu Yun, Luo Chen mampu memurnikan pil berdarah dingin yang legendaris. Meskipun itu hanya kelas 3, tetapi tingkat pemurnian yang rumit tidak kurang dari kidan dari beberapa pil tingkat 7. Sekarang setelah lebih dari 4 bulan berlalu, sulit baginya untuk mengatakan apakah bakat alkimia Luo Chen telah meningkat, tetapi menurut berita yang didengarnya dari Jian Chen, dia tahu bahwa Luo Chen menyebabkan arus setelah memasuki Akademi Liu Yun. Yun Suefu adalah sensasi. Baginya untuk berteman dengan seorang jenius seperti itu, baginya untuk melepaskan masa kini, hanya ada manfaat dan tidak ada salahnya. Dalam keadaan ini, melepaskan masa kini secara alami tidak akan menolak kebaikan Luo Chen. Terlebih lagi, dari sudut pandang Qi Jinzhao, bagaimana mungkin pil yang diambil Luo Chen dari tangan Luo Chen dengan identitas penyihir Dao pil Luo Chen bisa menjadi fana? Oleh karena itu, apakah itu untuk kepentingan masa kini atau untuk investasi di masa depan, tidak ada alasan untuk menolak kebaikan Luo Chen. Sejak saat ini melihat Qi Jinzhao meminum pil Juyuan, Luo Chen tersenyum, lalu melihat ke sekeliling anggota keluarga Xiao yang telah ditangkap oleh pengawal Changlan dan pasukan Anwu. Awasi orang-orang ini untukku, seseorang akan datang ke Kabupaten Changlan untuk menanganinya dalam 2 hari. Luo Chen tidak menyangka bahwa pengawal Changlan dan Anwu Jun akan merampas begitu banyak mata pencaharian, tetapi bagi Luo Chen itu bukan apa-apa. Masalah besarnya adalah mengemas orang-orang ini bersama-sama ke keluarga Fuling Ye atau keluarga Bei Hewang. Luo Chen percaya kedua keluarga itu pasti bersedia menerima sekelompok anggota keluarga Xiao ini. Qi Jinzhao mengangguk, tetapi tidak menolak. Barak pengawal Changlan masih cukup kosong, dan ada juga banyak lowongan di penjara. Tidak apa-apa untuk memasukkan para pengikut keluarga Xiao ini selama 1 atau 2 hari. Jin Yu, kamu tinggal di sini untuk membantu pemimpin yang ditinggalkan untuk mengurus anggota keluarga Xiao ini. Selain itu, ketika anggota klan yang diatur oleh Paman He tiba di kota Kabupaten Changlan ini, saya akan kembali ke perguruan tinggi terlebih dahulu. Luo Chen menoleh ke Jin Yu dan memberi perintah. Tuan, jangan khawatir, Jin Yu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan wajah serius, anggota keluarga Xiao ini tidak akan bisa keluar dari satu pun. Luo Chen melambaikan tangannya, tidak lagi mengatakan apa-apa, dan berjalan langsung menuju kediaman Jian Chen. Hanya ada satu formasi teleportasi yang mengarah ke Akademi Liu Yun di Kabupaten Changlan, dan itu adalah Akademi Liu Yun di bawah kendali Jian Chen. Setelah Luo Chen meninggalkan Xiao Mansion, Jin Yu dan Qi Jinzhao juga memerintahkan pengawal Changlan dan Anwu Jun untuk mengawal orang-orang dari keluarga Xiao menuju stasiun pengawal Changlan. Setelah keluar untuk jarak tertentu, sosok Luo Chen melintas dan berbelok ke gang tak berpenghuni, dan kemudian memberitahu sistem di dalam hatinya, sistem, kirimkan misi terbatas waktu. Sebelum suara Luo Chen, perintah sistem terdengar di benak Luo Chen, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi terbatas waktu, menekan keluarga Xiao, mengingat tuan rumah berhasil menghancurkan semua kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, penyelesaian misi terbatas waktu dinilai adil, hadiah vitalitas dengan 5 poin. Kesempatan untuk mencerahkan. Mendengar perintah sistem,
Luo Chen melengkungkan bibirnya dengan jijik. Hadiah untuk misi waktu terbatas ini benar-benar tidak begitu murah hati, dan bahkan dibandingkan dengan gaya sistem yang biasa, hadiah kali ini cukup pelit. Ini menunjukkan betapa tidak berharganya kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan dalam penilaian sistem. Lebih baik daripada tidak sama sekali, Luo Chen menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Namun, Luo Chen juga tahu bahwa, sebenarnya, keuntungan terbesar dalam menghancurkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan kali ini bukanlah hadiah sistem, tetapi manfaat yang dikosongkan setelah kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan dihilangkan. Dengan bantuan meninggalkan masa kini, dengan bantuan pengawal Changlan dan Jin Yu yang sekarang sementara duduk di Kabupaten Changlan, keluarga Luo dapat dengan tenang menerima sasis yang dikosongkan setelah pasukan keluarga Xiao dihilangkan. Panen ini bahkan lebih berharga daripada sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja dan sebotol pil Ju Yuan yang dikirim Luo Chen sampai batas tertentu. Belum lagi pukulan bagi keluarga Xiao dalam insiden ini dan hilangnya prestise, dan Luo Chen akan menangkap seniman bela diri kelas 9 dari keluarga Xiao, gadis berbaju merah, dan banyak anggota keluarga Xiao ke pelampung. Keluarga Lingye atau keluarga Bei Haiwang masih bisa mendapatkan banyak hadiah dari kedua keluarga itu. Oleh karena itu, meskipun hadiah sistem untuk misi terbatas waktu ini tidak terlalu banyak, pada kenyataannya Luo Chen telah memperoleh banyak hal, dan bahkan dalam arti tertentu, itu dapat disebut pengembalian penuh. Setelah mencoba memahami hal ini, Luo Chen tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan langsung menuju titik penjemputan Akademi Liu Yun tempat Jian Chen berada. Tidak butuh waktu lama bagi Luo Chen untuk berada di luar rumah besar Jian Chen. Setelah mengetuk pintu, itu adalah setengah iblis Huqi yang memiliki beberapa konflik dengan Luo Chen di awal, tetapi di bawah pengaruh Hua Yao Dan, yang ditukar Jian Chen dari Luo Chen dengan kitab suci pedang Yuan murni. Huqi hari ini semua karakteristik klan rubah di tubuhnya telah menghilang, jelas karena darah klan iblis di tubuhnya telah sepenuhnya diubah oleh pil iblis. Tampaknya Huqi juga mengetahui tentang perbuatan Luo Chen dan asal-usul pil iblis itu dari Jian Chen. Setelah membuka pintu dan melihat bahwa Luo Chen yang mengetuk pintu, Huqi buru-buru menyambut Luo Chen masuk dan langsung membukanya. Susunan teleportasi. Luo Chen tidak ada hubungannya dengan Huqi. Setelah Chong Huqi mengangguk, Luo Chen kembali ke Akademi Liu Yun melalui susunan teleportasi. Di gerbang Akademi Liu Yun, cahaya susunan teleportasi menyala, sosok Luo Chen muncul dari susunan teleportasi. Sebelum Luo Chen meninggalkan susunan teleportasi, seekor Jin Peng terbang dan mendarat di gerbang Akademi Liu Yun. Berubah menjadi bentuk manusia, dia berkata kepada Luo Chen, "Luo Xiaoxi, bagaimana dengan Jin Yu, mengapa dia tidak kembali bersamamu?" Luo Chen tidak bisa menahan perasaan bodoh ketika dia melihat orang itu, karena orang yang datang dapat dianggap sebagai teman lamanya, dan itu adalah Peng Cheng, wakil presiden Akademi Jingxian. Luo Chen muncul di tanah kosong di luar Akademi Jingxian setelah diteleportasi keluar dari pemakaman jurang surga di wilayah ketiga, dan baru saja mengenai Jin Yu. Kemudian, Jin Yu berubah menjadi Peng Iblis 9 meter. Karena penolakan kehendak daratan benua semesta, transformasi Jin Yu tidak sepenuhnya selesai, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Setelah itu, Jin Yu dan Luo Chen meninggalkan Akademi Jingxian dan kembali ke Kekaisaran Liu Yun, dan Peng Cheng bergegas kembali bersama, hanya untuk memastikan keselamatan Jin Yu. Namun, setelah Peng Cheng memasuki Akademi Liu Yun, ia dibawa keluar oleh Jian Qing karena statusnya sebagai wakil dekan Akademi Jingxian, dan ia tinggal di ibu kota Kekaisaran Liu Yun. Kemudian, Luo Chen membawa Jin Yu ke Kabupaten Beihai untuk memasuki uji coba tanah kuno Mengtian, dan kemudian pergi ke Kabupaten Manghuang Barat Laut untuk membuka warisan keluarga Luo dan pergi ke keluarga Luo untuk menghancurkan kultus setan teratai hitam di dekat kota Lingyun. Cheng, Luo Chen tidak menyangka bahwa Peng Cheng akan meninggalkan Kekaisaran Liu Yun dan pergi berjaga di gerbang Akademi Liu Yun. Jin Yu tinggal di kota Changlan County dan menangani beberapa tugas untukku. Luo Chen tidak menyembunyikan apapun, dan segera berkata kepada Peng Cheng, "Aku akan kembali ke kota Changlan County dalam 2 hari. Jika senior Peng Cheng tidak khawatir, sebaiknya kau pergi ke Changlan County bersamaku." Luo Chen mengatakan ini secara alami karena dia memiliki pikirannya sendiri di dalamnya. Peng Cheng adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Iblis sejati, dan bahkan tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam Kaisar Iblis. Begitu Peng Cheng muncul di kota Changlan County,
sangat mungkin bagi pasukan di kota Changlan County untuk melepaskan ide-ide di hati mereka. Lagi pula, di tempat-tempat seperti Changlan County, bahkan pembangkit tenaga listrik Wuzun dapat mendominasi raja. Seorang kaisar iblis yang sebanding dengan Kaisar Wu Huang muncul di Changlan County, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang untuk bertindak gegabah. Peng Cheng menatap Luo Chen dalam-dalam, mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Baiklah, kebetulan lelaki tua itu juga pergi untuk melihat apakah basis kultivasi Jin Yu telah jatuh selama ini. Sebagai wakil presiden Akademi Jingxian, dia jauh lebih unggul daripada orang biasa dalam hal visi dan rencana, bagaimana mungkin dia gagal melihat niat Luo Chen. Hanya saja Jin Yu memiliki status khusus di Akademi Jingxian, dan sekarang Jin Yu berubah menjadi Jiu Yu Demon Peng. Begitu transformasi Jin Yu selesai, itu pasti akan membawa manfaat besar bagi Akademi Jingxian. Dan Luo Chen, sebagai master sejati yang menandatangani kontrak jiwa dengan Jin Yu, tentu saja akan menemukan cara untuk membuat Luo Chen baik. Dalam banyak hal, karena keberadaan Jin Yu, Akademi Jingxian akan memberikan konsesi kepada Luo Chen. Ini juga alasan mengapa Luo Chen ingin membawa Jin Yu meninggalkan Akademi Jingxian terakhir kali, dan Peng Cheng langsung setuju tanpa ragu-ragu, dan juga menggunakan wakil presiden Akademi Jingxian untuk melindungi Luo Chen dan Jin Yu. Meskipun Peng Cheng tahu bahwa Luo Chen mengundangnya ke Kabupaten Changlan kali ini, dia mungkin berencana untuk menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu, tetapi bagi Peng Cheng, selama itu bukan sesuatu yang akan membahayakan ras monster dan Akademi Jingxian, dia bisa setuju dengan Luo Chen. Terlebih lagi, Peng Cheng juga tahu bahwa Luo Chen adalah orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, jadi Peng Cheng berjanji dengan sangat mudah tanpa basa-basi. Luo Chen tidak memiliki kejutan apapun tentang janji Peng Cheng untuk turun. Chong Peng Cheng mengangguk, Luo Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Chen, dan langsung berbalik ke Akademi Liu Yun. Dia juga perlu berdiskusi dengan Ye Changli dan Wang Xi bagaimana menangani para tahanan keluarga Xiao. Ye Changli dan Wang Xi mungkin juga merasa sulit untuk membuat keputusan tanpa otorisasi. Mereka harus meluangkan waktu untuk bertanya kepada keluarga Ye Fuling dan keluarga Bei Haiwang. Hanya tingkat tinggi. Dalam keadaan ini, Luo Chen secara alami harus menegosiasikan masalah tersebut sesegera mungkin. Adapun Peng Cheng, karena identitasnya sebagai wakil dekan Akademi Abadi yang mengejutkan, untuk menghindari kecurigaan, dia hanya bisa terus menunggu di gerbang Akademi Liu Yun. Untungnya, Peng Cheng tidak pernah peduli tentang ini, dan Luo Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ketidakpuasan Peng Cheng. Setelah Luo Chen melewati gerbang gunung dan memasuki Akademi Liu Yun, dia dengan cepat menimbulkan sensasi di Akademi Liu Yun. Sebelumnya, Luo Qingsui dan beberapa orang kembali ke Akademi Liu Yun dan membawa kembali berita bahwa mereka telah menghancurkan subkemudi Akademi Liu Yun. Pada saat yang sama, mereka juga membawa kembali sekte setan teratai hitam yang telah berada di dekat kota Lingyun. Setelah dihakimi oleh personel khusus, pernyataan Ye Changli dan yang lainnya dikonfirmasi, yang menyebabkan sensasi besar di Akademi Liu Yun saat itu. Dan Ye Changli dan yang lainnya mendorong sebagian besar penghargaan untuk menghancurkan sekte setan teratai hitam kepada Luo Chen, dan sekarang melihat Luo Chen muncul, Akademi Liu Yun secara alami menjadi sensasi. Luo Chen tidak tahu alasannya. Melihat para siswa Akademi Liu Yun di sekitarnya menatapnya dengan antusias, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju kediamannya di kedalaman Danyuan. Tidak lama setelah Luo Chen kembali ke kediamannya di Danyuan, Luo Qingsui, Ye Changli, Wang Xi dan Zhang Juechen yang menerima berita tersebut, termasuk Luo Chen dan yang lainnya pergi ke Northwest Mang Desolate County untuk memulai warisan keluarga Luo. Yun Nisang, yang tinggal di Akademi Liu Yun bersama Luo Chen dan yang lainnya, bergegas menghampiri. Xiao Chen, mengapa kamu menghilang begitu lama kali ini? Luo Qingsui bertanya dengan keras setelah memasuki halaman kecil Luo Chen. Luo Qingsui menggumamkan sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya, seolah-olah anak beruangnya menyelinap keluar untuk bermain selama beberapa hari dan tidak pulang. Maaf, Saudari Sue, Luo Chen menggaruk kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang terjadi pada saat itu dan pergi ke ruang aneh yang ditinggalkan oleh para leluhur, dan kemudian menghabiskan banyak waktu untuk memahami suatu teknik. Setelah mendengar perkataan Luo Chen, Luo Qingsui tidak banyak bicara lagi. Mereka sudah menduga keberadaan Luo Chen sebelumnya. Alasan dia menanyakan pertanyaan seperti itu hanyalah reaksi bawah sadar.
Dan ketika Luo Chen sedang berbicara dengan Luo Qingsui, Ye Changli di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen berulang kali, dan kemudian sedikit tidak yakin, "Kakak Sue Luo, apakah kamu sudah berhasil mencapai seni bela diri tingkat 5? Luo Chen mengangguk ketika mendengar perkataan itu dan berkata sambil tersenyum, "Setelah aku meninggalkan tempat aneh itu, aku memiliki kesempatan lain untuk berhasil mencapai seni bela diri tingkat 5. Ngomong-ngomong, kali ini aku punya satu hal lagi yang harus kulakukan dengan senior Ye dan Wang. Senior, kalian berdua mendiskusikannya." Di paruh kedua perkataan Luo Chen, Ye Changli, Wang Xi, dan Zhang Juechen tidak peduli lagi. Ketiga pasang mata itu menatap Luo Chen bersama-sama, dengan rasa iri dan dengki yang mendalam di dalamnya. Luo Chen baru berhasil mencapai jiwa bela diri tingkat 4 ketika dia menghancurkan pembudidaya iblis teratai hitam di dekat kota Lingyun. Hanya beberapa hari kemudian, Luo Chen sudah menjadi roh bela diri tingkat kelima. Kecepatan tingkat kultivasi ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Chen memiliki bakat yang luar biasa, mereka telah mencapai tingkat seni bela diri. Luo Chen mampu mempertahankan kecepatan kultivasi semacam ini yang membuat orang merasa tidak nyata. Mereka terlalu iri. Sebaliknya, Yun Nisang, sebagai master alkimia, tidak menghargai tingkat kultivasi seni bela diri Luo Chen. Oleh karena itu, meskipun Yun Nisang terkejut karena tingkat kultivasi Luo Chen meningkat begitu cepat, ia dengan cepat pulih. Luo Chen berkata, "Saudara Luo Chen, apa yang ingin Anda diskusikan dengan Changli?" Dibandingkan dengan basis kultivasi Luo Chen, Yun Nisang tidak diragukan lagi lebih tertarik pada apa yang dikatakan Luo Chen ingin ia diskusikan dengan Ye Changli dan Wang Xi. Bagaimanapun, ia bukanlah seorang seniman bela diri. Sebagai seorang alkemis, bahkan jika ia berada di alam Grandmaster bawaan tingkat keempat, Yun Nichang jauh lebih tidak antusias daripada Ye Changli untuk peningkatan kultivasinya. Oleh karena itu, Yun Nisang tentu saja tidak akan merasa frustrasi atau iri karena peningkatan basis kultivasi Luo Chen yang terlalu cepat. Masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Luo Chen langsung berkata setelah mendengar kata-kata itu, "Saya pergi ke kota Kabupaten Changlan setelah saya meninggalkan Bea Cukai untuk membasmi pengaruh keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan. Orang-orang dari keluarga Cao Xiao, termasuk seorang ahli bela diri tingkat 9, dan banyak anggota keluarga Xiao. Saya tidak tahu apakah Sue Chang Wang, keluarga Beihai Wang di belakang Ye Sue Chang dan keluarga Fuling Ye tertarik pada kelompok tahanan saya. Jadi saya kembali ke akademi secara khusus dan berencana untuk bertanya kepada kedua senior itu." Tawanan keluarga Xiao. Mata Wang Xi berbinar sebelum bertanya, "Ada berapa orang di sana?" Ye Changli di samping juga dengan cepat berkata, "Tidak banyak seni bela diri tingkat 9 di keluarga Xiao. Seniman bela diri tingkat 7 di Kabupaten Changlan seharusnya adalah Xiao Qiang. Orang itu tidak lemah. Aku menangkapnya." Saudara Luo Chen mendapat bantuan Jin Yu. Bukan tugas yang sulit untuk menangkap Xiao Qiang di alam marsial venerable tingkat 9, Yun Nisang melirik Ye Changli ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia belum pernah melihat Jin Yu bergerak, dia telah lama memahami kekuatan Jin Yu melalui Luo Qingsui dan yang lainnya, jadi dia langsung berkata setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Changli. "Oh ya, aku lupa Jin Yu," kata Ye Changli, menepuk dahinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu betul kekuatan Jin Yu. Bahkan Martial Emperor terkuat pun dikalahkan oleh Jin Yu. Martial Venerable tingkat 9 benar-benar bukan apa-apa di hadapan Jin Yu. Mungkin 30 atau 40 orang, Luo Chen langsung berkata setelah mendengar pertanyaan Wang Xi, "Adapun Martial Zun tingkat 9 itu, aku terlalu malas untuk menanyakan namanya, jadi aku tidak tahu apakah itu Ye Sue Chang yang kau katakan." "Xiao Qiang, tapi menurutku seharusnya tidak ada yang salah. Selain nama Wu Zun tingkat 9, aku juga menangkap seorang wanita berbaju merah. Aku tidak tahu siapa namanya. Dia kira-kira seusia denganku. Dia telah mencapai master tingkat 2, dan dia dianggap jenius bahkan jika dia ditempatkan di sebuah sekolah. Aku yakin keluarga Wang dan keluarga Ye di belakang kedua senior itu seharusnya tertarik." Petik 2. Gadis berbaju merah, apakah kamu seusia dengan Luo Suedi? Wang Xi merenung sejenak, lalu tersenyum, "Itu pasti Xiao Ling. Benar, dia adalah putri keluarga Xiao yang terkenal." "Kakak, kau menangkapnya." Ayah dan anak Xiao Ling dan Xiao Qiang, ditambah 30 atau 40 murid keluarga Xiao, lelaki tua itu pasti tertarik.
Aku kembali dan bertanya kepadanya untuk melihat berapa harga yang bisa dia tawarkan. Ye Changli, yang berada di samping, juga mengangguk dan tersenyum. Orang-orang ini juga akan tertarik ketika mereka ingin menjadi yang teratas di keluarga Yeku. Aku juga akan kembali dan bertanya kepada mereka, dan aku bisa memberimu jawaban kepada kakak Luo besok. Setelah berbicara, Ye Changli dan Wang Xi bangkit dari tempat duduk mereka bersama-sama dan meninggalkan halaman. Mereka juga perlu melaporkan kembali berita di sini sesegera mungkin, dan juga harus menunggu diskusi di antara klan untuk melihat berapa harga yang bisa mereka tawarkan. Setelah Ye Changli dan Wang Xi pergi, Luo Qingsui menatap Luo Chen, ekspresinya sedikit jelek dan berkata, hanya 2 kota di Kabupaten Changlan tempat kau dan Jin Yu pergi. Suara Luo Qingsui sangat lembut, tetapi Luo Chen dapat mendengar sedikit nada dingin darinya. Jelas, jika jawaban Luo Qingsui tidak memuaskan, dia mungkin harus dibersihkan. Jangan memandangnya sekarang sebagai roh bela diri kelas 5, dan dia masih memiliki berbagai kartu hall, tetapi menghadapi Luo Qingsui yang telah melangkah ke ranah yang terhormat, jika bukan karena hidup dan mati, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya aku yang pergi ke Kabupaten Changlan bersama Jin Yu, tetapi untuk menghancurkan pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, aku bukan satu-satunya yang mengambil tindakan. Kata Luo Chen cepat, aku membayar harga untuk pengawal Changlan. Pasukan Anwu dan para pembela Kabupaten Changlan bergabung denganku untuk sepenuhnya mencabut pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tanpa kelalaian. Apakah pengawal Changlan masih memiliki pasukan Anwu? Wajah Luo Qingsui sedikit canggung. Dia masih mendengar tentang Anwu Jun dan pengawal Changlan, dan tahu kekuatan kedua kekuatan itu. Alasan mengapa dia terlihat buruk sebelumnya hanya karena dia marah karena Luo Chen telah melakukan bahaya. Meskipun dia tahu bahwa Jin Yu ada di pihak untuk melindunginya, dan dengan banyak metode Luo Chen, kelompok keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak dapat menahannya. Luo Chen, tetapi dia masih sedikit marah tentang praktik Luo Chen yang melakukan bahaya. Sekarang mengetahui bahwa Luo Chen tidak memiliki keinginan untuk menyerang keluarga Xiao bersamanya dan Jin Yu, tetapi menghubungi penjaga Changlan dan pasukan Anwu. Jelas setelah pengerahan yang hati-hati, kemarahan di hati Luo Qingsui secara alami menghilang. Bagaimanapun, dia hanya khawatir Luo Chen akan impulsif ketika dia masih muda dan menempatkan dirinya dalam bahaya, tetapi jika Luo Chen telah membuat pengaturan yang hati-hati, dia secara alami tidak akan menghentikan Luo Chen untuk melakukan urusannya sendiri. Saya pernah mendengar tentang pengawal Changlan dan Anwu Jun. Yun Nisang di samping tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan berkata, saya ingat orang tua Wei Busu yang memimpin pengawal Changlan. Orang tua itu tidak bisa berbicara dengan baik. Bagaimana menurutmu, saudara Luo Chen, mengirim pengawal Changlan untuk membantu orang tua itu? Wei Lao sekarang bertanggung jawab atas perbendaharaan Changlan. Pemimpin pengawal Changlan saat ini meninggalkan masa kini. Aku pernah bersinggungan dengannya, dan aku menggunakan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja untuk ditembakkan pengawal Changlan. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata Yun Nisang, dan berkata dengan santai. Pak Tua Wei bukanlah komandan pengawal Changlan. Yun Nisang sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi kemudian berkata kepada Luo Chen, sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja, kamu benar-benar murah hati, keluarga Xiao ada di kota Kabupaten Changlan. Tumpukan sampah itu tidak sebanding dengan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja. Yun Nisang tidak terlalu peduli dengan pertukaran pil pemecah penghalang tingkat raja oleh Luo Chen untuk tembakan pengawal Changlan. Bagaimanapun, dia juga tahu betapa menakjubkan pencapaian Luo Chen dalam pil itu. Memurnikan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja mungkin merupakan tugas yang sulit bagi alkemis lain, tetapi bagi Luo Chen yang mempesona, itu tidak lebih dari sekadar meluangkan waktu untuk memurnikannya. Dia hanya merasa bahwa kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak sebanding dengan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja. Itu tidak lebih dari sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Agak jijik, kakak Sue menemukan ini di tempat warisan keluarga Luo Ku sebelumnya, dan aku tidak tahu keluarga Luo mana yang pertama. Apa yang ditinggalkan orang-orang kebetulan digunakan sebagai limbah. Bagi Luo Chen, pil seperti pil pemecah penghalang tingkat raja, selama bahannya mencukupi, dengan seni pil kondensasi Qi, dia dapat dengan mudah memurnikan sejumlah besar pil pemecah penghalang tingkat raja di tanah warisan keluarga Luo. Dia benar-benar tidak menyukai beberapa botol pil pemecah penghalang tingkat raja yang didapatnya. Setelah mendengar ini,
Yun Nisang tidak lagi terus berjuang dengan topik ini. Mengetahui bahwa Luo Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini, dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, harta milik keluarga Xiao di Kabupaten Changlan diperkirakan cukup banyak. Kakak Luo Chen, kamu sudah punya cukup banyak. Haruskah kamu mengambil alih? Kakak, haruskah aku mendukungmu? Sebagai putri Nisang yang paling dicintai Yun Huang, Yun Nisang secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Selama dia berbicara, tampaknya ada sebanyak mungkin orang untuk mengelola industri ini. Anggota keluarga Luo sudah cukup untuk saat ini, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, selain itu, ada penjaga Changlan yang menjaga di sekitar, jadi tidak akan ada masalah. Yun Nisang mengangguk dan tersenyum setelah mendengar ini, karena kamu telah membuat pengaturan, maka aku tidak akan terlalu merepotkan, tetapi jika tidak ada cukup tenaga, kamu dapat pergi ke rumah Su untuk mencari seseorang untuk membantu. Aku ingat kamu. Itu keking dari keluarga Su, kan? Keluarga Su. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Tentu saja, Yun Nisang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Saya lupa bahwa Anda tidak tahu banyak tentang kekuatan ibu kota kekaisaran. Keluarga Su mengelola Liu Yun Wuxing. Selain menjual beberapa harta karun langka dan eksotis serta seni bela diri, mereka juga menyewakan pemilik toko profesional yang membantu orang-orang mengurus industri tersebut. Saudara Luo Chen, Anda adalah Sujia Kecing, ditambah bakat Anda, tidak sulit untuk pergi ke rumah Su dan meminta beberapa pemilik toko yang lebih baik. Itu saja, Luo Chen mengangguk dan tersenyum, kalau begitu saya harus pergi ke rumah Su. Jika bukan karena penyebutan Yun Nisang, Luo Chen tidak benar-benar tahu bahwa keluarga Su masih mengoperasikan industri seperti itu. Meskipun keluarga Luo mampu mengurus industri yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao, mereka dibandingkan dengan yang secara khusus dikembangkan oleh keluarga Su. Pemilik toko profesional dalam industri manajemen tidak diragukan lagi jauh lebih buruk. Awalnya, Luo Chen masih berpikir untuk pergi ke Liu Yun Wuxing untuk mencari beberapa kenalan, tetapi keluarga Su memiliki properti penyewa sendiri. Ini menghemat banyak tenaga Luo Chen. Kemudian Luo Chen dan Yun Nisang berbicara tentang keluarga Su, dan kemudian ketiga Luo Qingsui meninggalkan rumah Luo Chen. Dan setelah Luo Qingsui dan yang lainnya pergi, Luo Chen langsung kembali ke kamar dan tidur. Tertidur, bab 531, pertama kali datang ke Su Mansion, kaya raya. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Keesokan paginya, Luo Chen meninggalkan Akademi Liu Yun dan tiba di ibu kota kekaisaran Liu Yun melalui formasi teleportasi. Bersamanya ada Yun Nisang dan Luo Qingsui. Namun, setelah meninggalkan susunan teleportasi, Yun Nisang menarik Luo Qingsui ke sebuah jalan, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Luo Chen tersenyum tak berdaya, lalu dengan cepat menemukan keluarga Su berdasarkan peta yang diberikan oleh Yun Nisang sebelumnya. Sebagai salah satu kekuatan teratas yang terkenal di Kekaisaran Awan Terapung, keluarga Su ibu kota kekaisaran menempati wilayah yang luas di bagian timur ibu kota Kekaisaran Awan Terapung. Di bawah pengaturan ketat para penguasa keluarga Su, rumah keluarga Su tidak sebanding dengan istana Kekaisaran Liu Yun. Tempat itu dijaga ketat, tetapi tidak mudah untuk ditembus. Untungnya, gaya keluarga Su tidak sesombong keluarga Xiao. Meskipun keluarga Su menempati wilayah yang luas, sangat sedikit kejadian di mana murid-murid keluarga Su menindas dan mendominasi pasar. Kadang-kadang, murid-murid keluarga Su akan dihukum berat. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan akan dikeluarkan dari keluarga Su. Oleh karena itu, reputasi keluarga Su di Kekaisaran Awan Terapung selalu sangat baik, yang juga merupakan salah satu alasan penting mengapa seni bela diri Awan Terapung dapat menyebar ke seluruh Kekaisaran Awan Terapung. Di luar gerbang Su Mansion, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk sedikit tercengang melihat dekorasi di luar Su Mansion. Singa batu yang diukir dari batu giok putih Zenhai, gerbangnya terbuat dari kayu kinan Lingxiang, atapnya terbuat dari ubin kaca Beihai. Luo Chen melihat gerbang Su Mansion yang dihias dengan indah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, itu benar-benar anjing besar. Seni bela diri Liu Yun milik keluarga Su menyebar ke seluruh Kekaisaran Liu Yun, dan mereka memiliki berbagai cara untuk menarik uang. Semua orang di Kekaisaran Liu Yun tahu bahwa keluarga Su kaya, tetapi tidak seorang pun dapat mengatakan seberapa kaya keluarga Su, keluarlah. Sekarang di luar gerbang keluarga Su, Luo Chen akhirnya memiliki gambaran umum tentang kekayaan keluarga Su.
Karena baik itu Zhenhai Baiyu, Qinan Ling Xiangwut atau Beihai Glaze Stile, benda-benda ini tidak istimewa, satu-satunya ciri khasnya adalah mahal. Nilai sepotong Beihai Glaze Stile bahkan setara dengan seni bela diri tingkat atas, dan Su Mansion menempati area yang sangat luas. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh bangunan Su Mansion dengan Beihai Glaze Stile sama sekali bukan apa yang dapat dibayangkan orang biasa. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen mengalihkan perhatiannya dari dekorasi mewah keluarga Su, dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, seorang anggota keluarga Su membuka pintu dan keluar. Melihat Luo Chen di luar pintu, dia sedikit bingung dan berkata, "Saya heran mengapa Yang Mulia datang ke keluarga Su saya." Ketika Luo Chen mendengar ini, dia membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan token Sujia Kecing yang diberikan oleh penjaga toko Xie kepadanya. "Saya ingin mencari beberapa orang untuk membantu saya mengurus properti." Luo Chen menyerahkan token Su Family Kecing kepada bawahan keluarga Su sambil tersenyum. Ternyata itu adalah Tuan Keking. Melihat token Keking di tangan Luo Chen, bawahan keluarga Su menjadi lebih hormat, dan berkata kepada Luo Chen, "Tuanku, izinkan saya masuk ke rumah besar. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan cari butler." Sudah waktunya bekerja, Luo Chen mengangguk, dan berjalan langsung menuju bagian dalam Su Mansion setelah mengikuti pelayan. Klan Su, tidak butuh waktu lama sebelum Luo Chen tiba di aula samping di bawah pimpinan bawahan keluarga Su. Setelah bawahan itu menemukan seseorang untuk menawarkan minuman, dia bergegas ke Luo Chen dan berkata, "Sekarang Patriark sedang menyambut tamu di aula utama. Orang-orang harus berusaha sebaik mungkin untuk membawa orang dewasa ke aula samping ini, dan tolong jangan pedulikan orang dewasa. Para penjahat akan bertanya kepada pengurus rumah tangga. Jika orang dewasa memiliki kebutuhan, mereka dapat memberitahu pengurus rumah tangga secara langsung." "Tidak apa-apa," kata Luo Chen sambil tersenyum. Dia tidak merasa tidak puas karena dibawa ke aula samping. Lagi pula, reputasinya tidak jelas, dan kekuatannya hanya seni bela diri kelas 5. Jika bukan karena token Kecing, dia tidak akan bisa memasuki Su Mansion. Luo Chen tidak merasa dia punya banyak muka, dan dia bisa menyambut keluarga tuan rumah dengan menyapu sofa kemanapun dia pergi. Sekarang dia bisa dibawa ke aula samping dan pengurus keluarga Su bisa menerimanya secara pribadi. Itu sudah dianggap sebagai wajah keluarga Su. "Saya juga meminta orang dewasa untuk menunggu sebentar." Penjahat akan pergi dan memanggil pengurus rumah tangga. Mendengar kata-kata Luo Chen, bawahan klan Su tidak bisa menahan napas lega, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Luo Chen. Setelah selesai berbicara, pelayan klan Su berbalik dan berjalan keluar, dan sebelum pergi, dia tidak lupa memerintahkan pelayan lainnya untuk menjaga Luo Chen. Setelah anggota keluarga Su meninggalkan aula samping, dia segera menemukan pengurus rumah tangga Su di taman di halaman belakang, dan dengan cepat menjelaskan urusan Luo Chen. "Maksudmu, seseorang datang ke rumah besar dengan token Keking yang dikeluarkan oleh Tuan Muda." Pengurus rumah besar Su adalah seniman bela diri tingkat 9, mengenakan kemeja pendek, dan terlihat cukup tenang dan cakap, tetapi setelah mendengar kata-kata orang itu, pengurus rumah besar Su tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit keliru. Penjahat itu telah memastikannya, itu memang token Kecing yang dikeluarkan oleh Tuan Muda. Anggota keluarga Su berkata dengan cepat setelah mendengar ini. "Bawa aku ke sana." Pengurus rumah besar Su berkata dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu, "Selain itu, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Mulai sekarang, kamu akan berada di sisiku dan membantuku." Setelah berbicara, pengurus rumah besar Su mendesak bawahannya untuk membawanya ke aula samping tempat Luo Chen ditempatkan. Tidak heran dia begitu bersemangat. Itu karena token Kecing di tangan Luo Chen berbeda dari token Kecing lainnya. "Kalian harus tahu bahwa Su Mingce, Tuan Muda keluarga Su, adalah jenius keluarga Su. Tidak hanya itu, Su Mingce juga mengendalikan aliran Yun Yingbang, bahkan ada rumor bahwa Su Mingce akan dapat mengendalikan Liu Yun Qibang dan mewarisi posisi patriark keluarga Su. Kalian harus tahu, bahwa Liu Yun Yingbang diciptakan oleh Kaisar Yun yang asli. Non Tianjiao tidak dapat bertanggung jawab, tetapi Su Mingce telah mengendalikan Yingbang, dan tidak akan lama sebelum dia menguasai daftar ganjil. Justru karena ini, visi Su Mingce lebih tinggi daripada siapapun. Jika keluarga Su, termasuk patriark keluarga Su saat ini, lebih tinggi dari hati mereka, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat membandingkan Su Mingce.
Hal ini juga mengakibatkan setiap keping token kecing yang dikeluarkan oleh Su Mingche akan dihargai oleh keluarga Su. Bagaimanapun, Su Mingche dapat menghargainya, dan semua orang yang mengeluarkan token kecing bukanlah Tian Jiao saat ini. Orang-orang seperti itu hanya perlu memenangkan satu orang. Itu sangat membantu keluarga Su. Segera, pengurus Su Mansion, yang dipimpin oleh bawahannya, pergi ke aula samping tempat Luo Chen berada, dan melihat Luo Chen yang sedang memejamkan mata dan bermeditasi. Mendengar langkah kaki di luar aula, Luo Chen segera membuka matanya, dan kemudian melihat seorang pria parubaya yang sangat cakap dengan kemeja pendek berjalan ke arahnya. Di tempat berikutnya adalah Surui, pengurus Su Mansion, yang telah bertemu dengan Tuan Keking. Surui langsung menyapa Luo Chen dengan hormat dan berkata dengan wajah serius. Setelah mengetahui bahwa Luo Chen memiliki token Keking yang dikeluarkan oleh Su Mingche, Surui merendahkan posturnya, karena takut dia akan sedikit kasar dan membuat Luo Chen marah. Ternyata itu adalah kepala pelayan Su, yang tidak sopan dan tidak tahu malu. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Surui, "Saya datang ke Su Mansion kali ini karena saya mendengar seorang teman mengatakan bahwa Su Mansion memiliki properti untuk menyewa pemilik toko profesional. Jadi saya memberanikan diri untuk datang dan menemukan beberapa pemilik toko profesional yang dapat dipercaya untuk membantu mengurus industri ini." "Sederhana saja," kata Surui sambil tersenyum, "sekarang saya perintahkan untuk melanjutkan, dan kita akan dapat mengumpulkan cukup banyak pedagang dalam waktu 2 hari, tetapi kita harus mengundang Tuan Kecing untuk menunggu di rumah besar dalam 2 hari ini." Petik 2. Saya masih punya hal lain yang harus dilakukan. Luo Chen merenung sejenak, lalu berkata, "Apakah kepala pelayan akan mengirim orang-orang yang saya temukan ke Akademi Liu Yun dan memberikannya kepada Yun Nisang atau langsung ke wakil dekan Akademi dan Ling Feng?" "Tidak apa-apa, katakan saja Luo Chen meminta untuk mengirimnya ke sana, dan mereka tentu akan tahu." Kali ini dia pergi ke Kabupaten Changlan untuk menangani para tahanan keluarga Xiao. Luo Chen hanya berencana untuk membawa Ye Changli dan Wang Xi beserta pasukan di belakang mereka, dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Luo Chen meminta Surui untuk mengirim orang-orang yang ditemukannya ke Akademi Liu Yun, ke Yun Nisang atau langsung ke Ling Feng. Awalnya, Luo Chen ingin Surui menyerahkan orang yang ditemukannya kepada Luo Qingsui, tetapi Luo Chen takut Luo Qingsui akan mundur saat itu, jadi dia langsung melaporkan nama Yun Nisang. Bagaimanapun, Yun Nisang, sebagai ahli alkimia, sangat bebas untuk sebagian besar waktu kecuali untuk alkimia. Dan sejak Luo Chen masuk Akademi Liu Yun, Yun Nisang telah melakukan banyak alkimia. Dia hanya perlu berbicara dengan Yun Nisang dan membiarkan Yun Nisang memperhatikan. Namun, Luo Chen berkata dengan tenang, tetapi Surui memiliki gelombang besar di hatinya. Pada awalnya, ketika Luo Chen menyebut Yun Nisang, Surui hanya berpikir bahwa Luo Chen dan Yun Nisang memiliki hubungan pribadi yang baik, dan dia diam-diam terkejut bahwa Luo Chen juga sedikit iri. Bagaimanapun, Yun Nisang adalah putri Nisang kesayangan Yun Huang saat ini, dan dapat memiliki hubungan yang baik dengan putri Nisang. Dapat dikatakan bahwa banyak tempat di Kekaisaran Liu Yun dapat menjadi kacau. Namun, setelah Luo Chen mengucapkan kata Luo Chen, pikiran Surui langsung terlempar ke samping olehnya. Sebagai pengurus keluarga Su, dia tentu tahu berita yang tidak diketahui banyak orang, jadi Surui tahu persis betapa menakjubkan identitas Luo Chen. Akademi Liu Yun memiliki bakat seni bela diri yang paling luar biasa dalam ratusan tahun terakhir. Bakat seni bela diri itu bahkan sebanding dengan Huang Ho Huang Mengsuan yang terkenal di daratan. Selain bakat seni bela diri yang luar biasa, bakat alkimia Luo Chen juga sangat menakjubkan, bahkan di awal memasuki Akademi Liu Yun, itu menarik persaingan antara akademi dan akademi pertempuran. Jika hanya ini masalahnya, tetapi yang lebih penting adalah bahwa Luo Chen bergegas melewati lantai 20 pertama kali dia bergegas melewati menara percobaan, dan mengejutkan Kaisar Yun untuk muncul secara langsung. Selain itu, dia tahu sepotong berita yang tidak diketahui banyak orang, yaitu, Luo Chen sekarang berada di peringkat ke-9 dalam daftar ganjil, dan menurut Patriark, Luo Chen akan segera dapat mencapai daftar ganjil pertama. Dapat dikatakan bahwa Luo Chen telah menjadi terkenal di antara para pemimpin senior Kekaisaran Awan Mengalir. Kecuali keluarga Xiao yang memiliki konflik dengan Luo Chen, pasukan lain telah memerintahkan para murid klan, bahkan jika mereka tidak dapat berteman dengan Luo Chen, Anda juga tidak dapat menyinggung Luo Chen. Ternyata Lord Luo yang datang ke sini, dan dia canggung di Xia,
dan dia tidak mengenalinya. Dia bersalah dan bersalah, kata Surui dengan sekilas pikiran. Atau apakah itu industri dalam keluarga? Apakah ada perbedaan? Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya, dan dia benar-benar tidak mengerti hal-hal ini. Jika itu adalah milik Lord Luo sendiri, maka orang yang merekomendasikan beberapa penjaga toko untuk Lord Luo selanjutnya. Surui berkata sambil tersenyum, jika itu adalah milik keluarga Luo, saya sarankan agar Luo Gongzi dapat memilih beberapa keturunan yang dapat diandalkan dari keluarga untuk dikirim ke Su Mansion, dan penjaga toko di mansion secara pribadi akan menunjukkan industri keluarga. Meyakinkan, mendengar perkataan Surui, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung. Surui benar tentang hal itu. Akan tetapi, keluarga Xiao memiliki banyak properti di Kabupaten Changlan. Keluarga Luo tidak memiliki cukup tenaga kerja. Jika para pengikut keluarga Luo datang ke keluarga Su untuk belajar dari pemilik toko keluarga Su, dan tenaga kerja keluarga Luo tidak akan cukup. Jika industri keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak dapat diambil alih tepat waktu, bahkan dengan ancaman meninggalkan masa kini, industri yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao dapat dibagi oleh kekuatan lain. Memikirkan hal ini, Luo Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Surui, pelayan Su tertarik. Tetapi situasiku agak istimewa. Tolong juga minta pelayan Su untuk mencarikan beberapa pemilik toko yang dapat dipercaya untukku. Surui mengangguk kepada Luo Chen dan menyetujui masalah tersebut. Dia mengingatkan Luo Chen sebelumnya bahwa itu hanya niat baik. Luo Chen tidak menerimanya. Itu adalah urusan Luo Chen sendiri. Jika dia terjerat lagi, itu akan dengan mudah menarik ketidakpuasan Luo Chen. Lagi pula, jika Luo Chen memiliki sesuatu yang tidak terucapkan, jika dia terus bertanya kepadanya berulang-ulang, bukankah ini hanya menyinggung orang sombong berbakat dengan potensi tak terbatas ini? Melihat Surui tidak berbicara, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Surui lebih mengenalnya daripada yang dia kira. Ini menghemat banyak tenaganya. Jika Surui benar-benar menanyakan intinya, meskipun situasi keluarga Luo bukan tidak mungkin. Mengatakan sesuatu, tetapi ini tidak diragukan lagi akan membuat penilaian Luo Chen terhadap Surui jauh lebih rendah. Kalau begitu akan ada kepala pelayan Lao Su, Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Surui, lalu bangkit dari tempat duduknya dan bersiap untuk pergi. Dia datang ke keluarga Su untuk mencari seseorang untuk membantu mengurus properti yang ditinggalkan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Sekarang tujuannya telah tercapai, tentu saja tidak perlu melanjutkan. Surui juga tidak meninggalkan Luo Chen. Sekarang Patriark tidak bisa pergi, dan tidak ada orang penting di klan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Chen. Tidak apa-apa bagi Luo Chen untuk pergi lebih awal, jika tidak, sulit. Untuk menjamin bahwa para pelayannya tidak memperhatikan, menyebabkan Luo Chen tidak puas dengan keluarga Su. Setelah Surui mengantar Luo Chen ke gerbang rumah Su, dia melengkungkan tangannya ke Luo Chen, dan setelah setuju untuk mengirim penjaga toko ke Akademi Liu Yun 3 hari kemudian, Surui berjalan menuju rumah Su. Dan Luo Chen baru saja keluar dari Su Mansion, dan sebelum dia bisa pergi jauh, ada suara wanita yang jelas tidak jauh dari sana, Luo Chen. Luo Chen mengikuti prestise itu, hanya untuk melihat tidak jauh dari sana, Susuner, yang pernah memiliki hubungan dengannya, datang dari kejauhan, dan di samping Susuner, ia mengikuti seorang pemuda yang tampan dan tidak biasa. Dari pemuda itu, Luo Chen samar-samar merasakan sedikit ancaman, dan pedang Yuan Luo Chen di tubuhnya beroperasi secara tidak sadar, menatap pemuda itu dengan penuh kewaspadaan. Melihat gerakan Luo Chen, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum pahit, "Kakak Luo, kita tidak bertemu untuk pertama kalinya. Perkenalkan diri kita, di bawah Su Mingce, token Sujia kecing di tanganmu adalah aku menyuruh Lao Xie untuk mengirimkannya." Mendengar Su Mingce melaporkan identitasnya sendiri, Luo Chen sedikit rileks, dan melengkungkan tangannya ke arah Su Mingce, dan berkata dengan ringan, "Ternyata itu adalah Tuan Muda Su, tidak sopan dan tidak sopan." Saat dia berbicara, Luo Chen menatap Su Mingce tanpa sadar, dan terdiam dalam hatinya. Kipas lipat yang terbuat dari sutra Li Huobing, jubah yang terbuat dari Gross Grain King Swelling, dan sepotong batu giok yang diukir dari lautan cinta berwarna biru kehijauan tergantung di pinggang. Dilihat dari teknik ukirannya, batu giok ini mungkin berasal dari seorang pengrajin ahli. Tangan, peralatan Su Mingce tidak memiliki karakteristik lain, hanya satu kata, mahal, anjing besar sekali.
Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun Luo Anji dulunya adalah salah satu kekuatan teratas di ibu kota kekaisaran, keluarga Luo telah jatuh ke dalam kekacauan. Saat ini, keluarga Luo hanyalah sebuah keluarga kecil di kota kecil di perbatasan kekaisaran awan mengalir. Tanpa Luo Xiao, Luo Chen, dan Luo Qingsui, keluarga Luo di ibu kota kekaisaran bahkan tidak akan bisa membuat gelombang. Meskipun Luo Chen memegang banyak harta di tangannya, apakah itu alam percobaan yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, dunia mimpi yang diciptakan oleh para leluhur keluarga Luo, dan ruang aneh yang ditinggalkan oleh pendahulu Xiao Tian yang misterius, semuanya adalah kelas 1. Salah satu harta, nilainya tidak ternilai. Tetapi hal-hal itu hanya dapat membantu meningkatkan kekuatan. Meskipun Luo Chen memiliki harta ini, dia sendiri tidak memiliki banyak kekayaan. Belum lagi Su Mingche seperti ini, dia mengenakan seluruh tubuh Lingxi. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Su Mingche menjadi gelap, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia tahu betul kekuatan Luo Chen. Meskipun dia berada di ranah seni bela diri tingkat 7, Su Mingche benar-benar ingin melawan Luo Chen. Dia benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan Luo Chen dengan bersih. Bagi seorang ahli bela diri tingkat 7 yang bermartabat, jika dia harus bertarung melawan roh bela diri tingkat 5, dia hanya akan kehilangan muka di hadapan Su Mingche. Jadi meskipun Su Mingche ingin mengalahkan Luo Chen, dia tetap menahan dorongan di dalam hatinya. Dia melotot ke arah Luo Chen dan tampak buruk. Susuner di samping tertawa ketika mendengar kata-kata Luo Chen, memiringkan kepalanya dan menatap Su Mingche di sebelahnya, matanya penuh dengan lelucon. Su Mingche sedikit berbulu ketika dia terlihat oleh Susuner. Dia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan mengubah topik pembicaraan. Luo Xiaoxi, mengapa kamu tiba-tiba datang ke ibu kota kaisar? Tidak akan lama lagi daftar naga akan lahir. Kamu tidak akan bersaing untuk mendapatkan daftar naga. Dan datang ke rumah suku dengan hati yang santai. Mungkin karena kata-kata Luo Chen sebelumnya, nada bicara Su Mingche sedikit buruk, dan ada kedipan samar di matanya saat menatap Luo Chen. Susuner di samping memutar matanya, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, Luo Chen, biarkan dia sendiri, dia baik-baik saja. Wajah Su Mingche membiru lagi, dia melirik adiknya dan mendesah dalam hati dengan desahan, gadis yang ramah, tatapan ke arah Luo Chen menjadi lebih buruk. Luo Chen tidak peduli dengan sikap Su Mingche, dan dengan santai menjelaskan, saya telah membersihkan semua pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan sebelumnya, dan mengambil alih banyak properti keluarga Xiao. Saya berencana untuk datang ke keluarga Su untuk mencari beberapa orang untuk membantu. Selesaikan saja, itu saja. Susuner menepuk dadanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata langsung, ini sederhana, tunggu aku akan pergi ke rumah untuk melihat-lihat, dan membantumu memilih beberapa orang yang dapat dipercaya. Bahkan kamu, aku mengajari Xiao Hen hadiah untuk orang bodoh itu sebelumnya. Su Mingche terbatuk 2 kali ketika mendengar kata-kata itu dan menatap adiknya tanpa daya. Mendengar batuk Su Mingche, Susuner melotot ke arah Su Mingche, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, jika kamu sakit, pergilah ke dokter sendiri, jangan jadi pengganggu di sini. Wajah Su Mingche langsung menjadi gelap sampai ke dasar panci, matanya berkeliaran di antara Luo Chen dan Susuner, dan akhirnya dia menahan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya, dan dia tidak bisa bergaul dengan baik dengan Susuner. Meskipun Su Mingche adalah yang termuda dari keluarga Su dan pewaris masa depan keluarga Su, jika Susuner benar-benar ingin pergi ke ayahnya untuk mengajukan keluhan, cukup baginya untuk minum sepanci. Terima kasih Nona Su, tetapi saya telah meminta butler Su untuk melakukan ini. Luo Chen tersenyum diam-diam ketika dia melihat ini, lalu berkata kepada Susuner. Su Mingche diam-diam merasa lega ketika mendengar itu, dia masih merasa lega ketika Surui melakukan sesuatu, setidaknya jauh lebih baik daripada saudara perempuannya yang tidak dapat diandalkan. Susuner juga tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin berterima kasih kepada Luo Chen atas bantuannya di kota Lingyun sebelumnya. Sekarang Luo Chen telah mempercayakan masalah itu kepada Surui, dia tentu saja tidak akan melampauinya. Bagaimanapun, Surui telah menjadi pengurus Su Mansion selama bertahun-tahun, dan dia masih memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal kecil seperti itu. Susuner tidak khawatir Surui akan menimbulkan masalah. Karena saudara Luo telah datang ke ibu kota kekaisaran, sebaiknya Anda tinggal di ibu kota kekaisaran selama beberapa hari. Saya akan melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah.
Su Mingce berkata kepada Luo Chen bahwa Susuner jarang terlibat dalam masalah ini, berniat untuk mengalihkan topik pembicaraan. Terima kasih, Tuan Muda Su, atas kebaikan Anda, tetapi Luo Chen memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, jadi saya tidak akan repot-repot. Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Su Mingce dan berkata dengan ringan. Jika tidak ada kesepakatan dengan Ye Changli dan Wang Xi, Luo Chen tidak keberatan tinggal selama beberapa hari. Bagaimanapun, keluarga Su adalah anggota Kekaisaran Liu Yun yang terkenal kaya, dan begitu pula tuan muda keluarga Su. Tuan yang tidak buruk dalam hal uang, jika dia tinggal di ibu kota Kekaisaran selama beberapa hari, dia juga dapat mengambil kesempatan untuk melihat adat istiadat ibu kota Kekaisaran. Urusan bisnis saudara Luo, Mingce tidak akan menghalangi Anda untuk berbisnis. Su Mingce sangat senang ketika mendengarnya, dan berkata kepada Luo Chen, jika saudara Luo datang ke ibu kota Kekaisaran lain kali, itu hanya untuk datang ke rumah Su untuk menemuiku. Aku akan melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah ketika saatnya tiba. Setelah berbicara, Su Mingce langsung menarik Susuner dan berjalan ke Su Mansion, karena takut Luo Chen akan menculik Susuner. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya, berjalan langsung menuju susunan teleportasi, dan kembali ke Akademi Liu Yun melalui susunan teleportasi. Pada saat yang sama, jauh di dalam rumah Xiao, di sebuah ruang rahasia di ibu kota Kekaisaran. Leluhur keluarga Xiao juga merupakan pendukung terbesar keluarga Xiao. Xiao Gaidao, salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan Kekaisaran Liu Yun bersama dengan Kaisar Yun yang asli, disegel dalam balok es yang dalam, dan seluruh ruang rahasia juga ditempati oleh Xuanbing. Penutup, sehingga orang yang memasukinya akan kedinginan. Tidak jauh dari Xiao Gaidao yang membeku, sesosok tubuh tinggi berdiri dengan hormat, dan cahaya yang dilepaskan oleh beberapa mutiara malam di ruang rahasia itu sudah cukup untuk membuat orang melihat wajah orang itu dengan jelas. Jika seseorang yang mengenal keluarga Xiao ada di sini, Anda dapat mengenali bahwa orang yang tidak jauh dari Xiao Gaidao adalah patriark keluarga Xiao saat ini, Xiao Hensui. Para leluhur, baru saja ada berita dari bawahan bahwa pasukan di Kabupaten Changlan telah diserang. Kecuali para anggota klan yang cukup beruntung untuk tidak berada di kota kabupaten, tidak ada yang selamat. Xiao Hensui menatap Xiao Gaidao yang membeku dan berkata dengan nada serius, selain itu, subkemudi kultus setan teratai hitam di dekat kota Lingyun dihancurkan, dan master setan teratai hitam Luo Feng gagal bangkit kembali. Menurut berita yang dibawa kembali oleh mata-mata, itu adalah keturunan Luo Xiao, Luo Qingsui, wanita yang bangga dari Akademi Liu Yun, dan Luo Chen, jenius dari keluarga Fuling Ye dari keluarga Bei Haiwang, dan murid tertutup Kaisar Pedang Lingtian. Bekerja sama, apakah kamu yakin bahwa Luo Chen dan Luo Qingsui adalah keturunan Luo Xiao? Suara Xiao Gaidao datang dari Xuanbing, dengan sedikit kedinginan yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Hensui mengangguk cepat dan berkata dengan wajah serius, tidak boleh ada kesalahan. Keluarga Luo di kota Lingyun seharusnya dibangun oleh sisa-sisa keluarga Luo. Aku tidak menyangka mereka bisa bersembunyi dengan baik. Kami belum menemukan petunjuk apapun selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan ini, ekspresi Xiao Hensui tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit jelek. Dengan kemampuan kecerdasan keluarga Xiao, hal semacam ini niscaya akan membuat orang menamparkan wajah keluarga Xiao dengan keras. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Xiao Gaidao yang membeku berkata dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Hensui. Aku khawatir bahwa kecuali Luo Xiao, orang-orang dari keluarga Luo tidak tahu asal-usul mereka secara spesifik. Petik 2. Tapi, pada titik ini, nada bicara Xiao Gaidao tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan dingin, karena itu adalah sisa-sisa keluarga Luo, tentu saja tidak perlu tinggal, dan Luo Chen dan Luo Qingsui tidak bisa tinggal, kamu pergi dan atur untuk mengirim seseorang untuk menyiapkan penyergapan di luar Akademi Liu Yun. Begitu Luo Chen dan Luo Qingsui meninggalkan Akademi Liu Yun, mereka akan langsung menyerang dan membunuh mereka. Selain itu, mereka akan dikirim ke balai perburuan untuk membawa tim orang ke kota Lingyun untuk menyingkirkan sisa-sisa keluarga Luo. Berikan itu. Adapun Na Luo Xiao, biarkan orang-orang memantau dengan cermat pergerakan Luo Xiao. Begitu dia menemukan keberadaannya, segera beritahu aku, dan aku akan secara pribadi menangkapnya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Gaidao, mata Xiao Hensui memadat, dan dia berkata dengan tegas, ya. Xiao Hensui tidak menyangka bahwa Xiao Gaidao akan bersedia mengambil tindakan secara pribadi.
Dia tidak tahu kekuatan leluhur ini, tetapi dia tahu bahwa leluhur itu diam-diam telah meninggalkan Kekaisaran Liu Yun untuk pergi keluar pada leluhur 100 tahun yang lalu. Setelah kembali, dia membawa banyak harta, dan pada saat yang sama kekuatan leluhur menjadi tak terduga. Xiao Hensui menduga bahwa Xiao Gaidao mungkin telah melangkah ke alam legendaris itu, tetapi Xiao Gaidao tidak berani menanyakannya dengan gegabah. Bagaimanapun, keberadaan Xiao Gaidao dalam keluarga Xiao benar-benar unik. Jika dia membuat Xiao Gaidao marah, dia mungkin tidak dapat duduk diam sebagai kepala keluarga Xiao. Tanpa diduga, Luo Xiao benar-benar dapat membuat leluhur itu bertindak secara pribadi. Xiao Hensui tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Luo Xiao itu agak aneh, seharusnya dia telah berlatih beberapa teknik yang diwariskan oleh keluarga Luo. 20 tahun yang lalu, Luo Xiao mampu mencapai reputasi besar di ibu kota kekaisaran. Bahkan jika aku pernah mendengarnya, itu menunjukkan betapa kuatnya bakatnya. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, dia mungkin telah melangkah ke ranah Kaisar Wu, bahkan menerobos Kaisar Wu. Terserah padamu untuk berurusan dengan Na Luo Xiao, aku tidak tenang. Mendengar kata-kata Xiao Hensui, suara Xiao Gaidao bergema di ruang rahasia lagi, sedikit kecewa. Ketika Xiao Hensui mendengar ini, dia langsung terdiam. Keluarga Xiao memang telah menurun selama seabad terakhir, karena Xiao Gaidao kembali dari dunia luar 100 tahun yang lalu dan membawa kembali banyak harta, dan Xiao Gaidao tampaknya telah melangkah ke ranah itu. Orang-orang muda memiliki pikiran lain di hati mereka. Hal ini juga menyebabkan banyak murid keluarga Xiao tidak menaruh pikiran mereka pada seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka tampaknya memiliki Xiao Gaidao yang duduk dalam pertempuran, dan tidak ada seorang pun di Kekaisaran Awan Mengalir yang berani menyinggung keluarga Xiao. Dan selama 100 tahun terakhir, bahkan ketika Luo Xiao membuat keributan besar di ibu kota Kekaisaran 20 tahun yang lalu, keluarga Xiao diselimuti oleh keadaan malas semacam ini. Dengan perlindungan leluhur kita tidak perlu berkultivasi, kecuali beberapa jenius dari keluarga Xiao. Banyak orang di keluarga Xiao mengambil jalan pintas ketika mereka berlatih, dan ini juga menyebabkan generasi keluarga Xiao menjadi lebih rendah dari satu generasi di abad yang lalu. Sebagai patriark keluarga Xiao, Xiao Hensui sangat menyadari kondisi ini. Bahkan, Xiao Hensui juga sangat mengerti. Jika bukan karena keberadaan Xiao Gaidao karena perjanjian milenium, saya khawatir keluarga Xiao akan dibawa ke ibu kota kekaisaran 20 tahun yang lalu. Kekuatan utama telah bergabung dan dimusnahkan. Baiklah, turunlah dan bersiap-siap. Xiao Gaidao di Xuanbing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak ketika melihat ekspresi Xiao Hensui, agak kecewa. Dia kembali ke Daoxiong secara umum, dan bahkan membuat beberapa tata letak, menyingkirkan banyak lawan, tetapi dia tidak menyangka bahwa generasi mendatang tidak sebaik generasi itu. Luo Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Xiao. Setelah kembali ke Akademi Liu Yun melalui susunan teleportasi, Luo Chen langsung kembali ke kediamannya, lalu tertidur. Luo Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya, dan setelah berlatih sebentar, terdengar ketukan di pintu. Luo Chen langsung melepaskan diri dari kondisi kultivasinya, lalu keluar dari kamar dan membuka pintu. Di luar gerbang, Wang Xi, Ye Changli, dan Zhang Juechen berdiri berjajar. Di belakang Wang Xi dan Ye Changli, masing-masing diikuti seorang lelaki tua berpakaian brokat. Jelas, kedua lelaki tua itu seharusnya adalah pejabat senior yang dikirim oleh keluarga Wang Beihai dan keluarga Ye Fuling. 3 senior, dan 2 orang ini. Luo Chen ragu-ragu sambil melihat 2 orang di belakang Ye Changli dan Wang Xi. Ini adalah tetua keluarga Wangku. Aku pernah pergi sebelumnya. Aku baru kembali ke keluarga Wang 2 hari yang lalu. Kamu baru saja merindukan saudara mahasiswa Luo. Kamu bisa memanggilnya tetua kelima sepertiku. Wang Xi melihat Luo Chen ragu-ragu, kata cepat. Ini adalah tetua penegak hukum keluarga Ye saya, Ye Qiong. Ye Changli juga buru-buru memperkenalkan lelaki tua di belakangnya kepada Luo Chen. 2 tetua, 3 senior, silakan masuk. Luo Chen mengangguk, dan langsung menyambut kelima orang Ye Changli masuk. Setelah kelima orang itu memasuki halaman kecil, mereka duduk melingkar di depan meja batu di halaman, tetapi tetua kelima dari keluarga Wang dan Ye Qiong, tetua penegak hukum dari keluarga Ye, berdiri di belakang tuan muda mereka dan tidak duduk. Suedi Luo, Anda memberitahu kami tentang tahanan keluarga Xiao. Saya sudah bertanya kepada para tetua di klan.
Klan lebih tertarik pada ayah dan anak perempuan Xiao Qiang dan Xiao Ling. Adapun tahanan lain dari keluarga Xiao, nilainya masih belum cukup. Setelah duduk, Ye Changli menatap Luo Chen langsung dan berkata, "Di Sang Yanxiang, tawanan keluarga Xiao terkait dengan keluarga Ye. Bahkan jika Ye Changli dan Luo Chen memiliki hubungan pribadi yang baik, mereka harus berbisnis saat ini." Luo Chen mengangguk, dan mengalihkan pandangannya ke Wang Xi yang berada di samping. Keluarga Wangku dan keluarga Ye memiliki sikap yang sama, tetapi keluarga Wangku berbeda dari keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye dan keluarga Xiao saling bertentangan, bagaimanapun juga, mereka tidak semirip keluarga Wangku dan keluarga Xiao, jadi keluarga Xiao yang lain menangkap keluarga Wangku. Aku juga bersedia mengambil alih, tetapi harganya tidak akan terlalu tinggi. Melihat Luo Chen menatapnya, Wang Xi langsung berkata. Luo Chen tidak terlalu terkejut. Awalnya dia berencana untuk menangkap hanya Xiao Ling dan Xiao Qiang serta putrinya di Xiao Mansion. Sedangkan untuk anggota keluarga Xiao yang lain, dia tidak berniat untuk tetap hidup. Hanya saja, efisiensi kerja pengawal Changlan dan An Wujun terlalu tinggi, dan mereka menangkap banyak anggota keluarga Xiao. Baru saat itulah Luo Chen membuat keputusan sementara untuk menjadikan anggota keluarga Xiao itu sebagai ayah dan anak perempuan Xiao Qiang dan Xiao Ling. Awalnya, Luo Chen tidak pernah memikirkan hal-hal baik apa yang bisa ditukar oleh anggota keluarga Xiao. Kalau begitu, aku tidak tahu berapa harga yang bisa ditawarkan kedua senior di klanmu. Luo Chen bertanya kepada Ye Changli dan Wang Xi. Pikirannya mirip dengan Ye Changli dan Wang Xi. Meskipun dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Ye Changli dan Wang Xi, Luo Chen bermaksud untuk menginvestasikan semua keuntungan setelah menangani murid-murid keluarga Xiao ini ke dalam pembangunan keluarga Luo. Jadi Luo Chen juga dengan sikap berbisnis, dia tidak terlalu peduli dengan hubungan pribadi. Mendengar kata-kata Luo Chen, Wang Xi dan Ye Changli menoleh dan menatap lelaki tua di belakang mereka. Jelas bahwa meskipun mereka adalah tuan muda dari pasukan mereka masing-masing, keputusan tentang masalah ini tidak ada di tangan mereka. Luo Chen tidak terkejut ketika melihatnya. Bagaimanapun, meskipun keluarga Ye dan keluarga Wang menentang keluarga Xiao, karena adanya perjanjian 1000 tahun. Dan keberadaan Xiao Gaidao, keluarga Ye, keluarga Wang, dan kekuatan besar lainnya di Kekaisaran Liu Yun adalah sama. Keluarga itu juga cukup cemburu. Diterimanya tawanan keluarga Xiao ini dari tangan Luo Chen kemungkinan akan menyebabkan hubungan antara kekuatan di belakang mereka dan keluarga Xiao memburuk lagi, secara langsung menyebabkan pasukan mereka menjadi target utama balas dendam keluarga Xiao. Kita harus tahu bahwa meskipun keluarga Xiao dikelilingi oleh musuh di semua sisi, keluarga Xiao, yang memiliki Xiao Gaidao dalam pertempuran, memiliki pertarungan yang putus asa, dengan kepercayaan diri dari beberapa musuh. Jika itu menjadi target keluarga Xiao, dan ketika Xiao Gaidao dan pembangkit tenaga listrik keluarga Xiao mengurus mereka ketika mereka menyerang keluarga Xiao, bahkan jika mereka menghancurkan keluarga Xiao pada saat itu, kekuatan di belakang mereka mungkin akan terluka parah. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak tahanan dari keluarga Xiao, dan tidak ada ikan besar kecuali ayah dan anak Xiao Qiang dan Xiao Ling, bukan Ye Chang apakah akan menerima atau tidak tahanan dari keluarga Xiao ini dan berapa harga yang harus mereka bayar. Li dan Wang Xi dapat memutuskan. Wuzun tingkat 9 Xiao Qiang, keluarga Ye saya bersedia menghasilkan 10.000 batu roh kelas atas, sedangkan untuk Xiao Ling, 8.000 batu roh kelas atas, dan anggota keluarga Xiao lainnya, total 2.000 batu roh kelas atas, total 20.000 batu roh kelas atas. Anda dapat membayar dengan batu roh, atau Anda dapat membayar dengan latihan harta karun yang setara atau hal-hal lainnya. Ye Qiong, penatua penegak hukum dari keluarga Ye di belakang Ye Changli, langsung berkata ketika dia melihat Ye Changli menatapnya. 20.000 batu roh kelas atas adalah penilaian keluarga Ye terhadap kelompok tahanan keluarga Xiao ini. Menurut tebakan keluarga Ye, semua tahanan di tangan Xiao Tian seharusnya cukup bagi mereka untuk menjatuhkan hampir 30.000 batu spiritual bermutu tinggi dari keluarga Xiao atau yang setara. Artinya, mengingat Luo Chen dan Ye Changli memiliki hubungan yang baik, dan Ye Changli dan Luo Chen bekerja sama untuk menghancurkan subkemudi dari kultus setan teratai hitam, dan status mereka dalam keluarga Ye akan meningkat pesat. Jika tidak, keluarga Ye hanya berencana untuk memberi Luo Chen harga 10.000 batu spiritual bermutu tinggi. Mendengar tawaran keluarga Ye, Luo Chen tidak banyak bicara, dan menoleh untuk melihat tetua kelima dari keluarga Wang.
Luo Chen tidak terlalu terkejut dengan harga yang ditawarkan oleh keluarga Ye. Bagaimanapun, keluarga Ye berbeda dengan keluarga Wang. Wang Xi dapat dikatakan sebagai pewaris keluarga Wang berikutnya. Oleh karena itu, Luo Chen dan Wang Xi akan dekat, dan keluarga Wang secara alami akan dekat. Luo Chen, tetapi keluarga Ye berbeda. Ye Changli hanya yang paling menjanjikan sekarang untuk menjadi patriark keluarga Ye berikutnya, tetapi dia masih memiliki banyak pesaing. Bahkan jika Ye Changli menghancurkan subkemudi kultus setan teratai hitam, itu hanya untuk sementara. Menstabilkan posisinya. Oleh karena itu, wajar jika Luo Chen kurang dihargai oleh keluarga Ye Fuling. 15.000 batu roh tingkat tinggi milik Xiao Qiang, 10.000 batu roh tingkat tinggi milik Xiao Ling, dan anggota keluarga Xiao lainnya, 3.000 batu roh tingkat tinggi, total 28.000 batu roh tingkat tinggi, juga dapat dibayar dengan barang-barang yang setara. Selama saudara Luo, jika Anda berbicara, keluarga Wang saya akan berusaha menemukannya. Tetua kelima dari keluarga Wang menatap Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, tetapi ada syarat atau permintaan lain. Luo Chen tidak dapat menahan kegembiraannya saat mendengar kata-kata itu, dan tatapannya tertuju pada tetua kelima dari keluarga Wang, dengan ekspresi tenang. Di wajahnya, tetua kelima, silakan bicara. Luo Chen benar-benar ingin tahu tentang syarat apa yang akan diajukan oleh keluarga Wang. Bahkan jika persahabatan antara dia dan Wang Xi dibiarkan begitu saja, dia membantu putri Beihai Yun Suemei untuk menerobos ke Raja Wu, dan itu sudah cukup untuk membuat istana Pangeran Beihai berutang budi padanya. Dalam hal ini, keluarga Raja Beihai secara tak terduga menambahkan syarat, yang benar-benar membuat Luo Chen sedikit penasaran. Tetua kelima melirik Luo Chen, lalu tersenyum dan berkata, itu bukan hal yang sulit. Tuan Luo dan Tuan Muda keluarga Wangku memiliki hubungan yang erat. Tentu saja, keluarga Wangku tidak akan mempermalukan Tuan Muda Luo, tetapi para tetua klan ingin berdiskusi dengan Tuan Luo. Seketika, keluarga Luo dan keluarga Wang membentuk aliansi ofensif dan defensif untuk bersama-sama menghadapi keluarga Xiao. Mendengar perkataan tetua kelima keluarga Wang, Luo Chen menatap tajam ke arah tetua kelima keluarga Wang dan tidak berbicara. Kondisi keluarga Wang ini bukanlah sebuah kondisi, melainkan investasi keluarga Wang pada Luo Chen. Bagaimanapun, keluarga Luo telah berada dalam kondisi putus asa selama bertahun-tahun sekarang. Di hadapan raksasa seperti keluarga Wang Beihai, itu sama sekali bukan apa-apa, dan bahkan keluarga Luo tidak memiliki kualifikasi untuk membentuk aliansi dengan keluarga Wang. Sekarang keluarga Wang menggunakan aliansi antara keluarga Luo dan keluarga Wang sebagai syarat transaksi. Mereka sebenarnya menunjukkan kebaikan mereka kepada Luo Chen dan Luo Qingsui. Bagaimanapun, meskipun keluarga Luo sedang mengalami kemerosotan, baik Luo Qingsui maupun Luo Chen adalah arogansi teratas dari kekaisaran awan terapung ini. Aliansi dengan keluarga Luo sebelumnya tidak diragukan lagi membawa Luo Chen ke kapal perang keluarga Wang, meskipun dalam jangka pendek, keluarga Wang mungkin akan sangat menderita, tetapi ketika Luo Chen dan Luo Qingsui tumbuh dewasa, saatnya bagi keluarga Wang untuk menuai. Setelah merenung sejenak, Luo Chen menatap tetua kelima keluarga Wang, mengangguk, dan berkata dengan tegas, ya. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan keluarga Wang, tetapi baginya, keluarga Luo saat ini terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan apapun. Jika sesuatu terjadi, dia dan Luo Xiao serta Luo Qingsui tidak berada di keluarga Luo, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Jika keluarga Luo dan keluarga Raja Beihai membentuk aliansi ofensif dan defensif, itu juga merupakan hal yang baik bagi Luo Chen. Setidaknya dengan perawatan keluarga Wang, Luo Chen dapat bersantai dan bepergian tanpa khawatir tentang apa yang terjadi pada keluarga Luo. Tetua kelima dari klan Wang tidak dapat menahan napas lega ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen tidak akan menolak bantuan klan Wang, dia merasa sedikit gugup sebelum debu mereda. Sekarang Luo Chen secara pribadi berjanji untuk membentuk aliansi. Tetua kelima dari keluarga Wang tidak dapat menahan napas lega. Baginya, ketika dia datang ke Akademi Liu Yun kali ini, pertukaran tahanan keluarga Xiao masih menjadi hal sekunder. Tugas utamanya adalah menemukan cara untuk membentuk aliansi dengan Luo Chen dan mencapai aliansi ofensif dan defensif dengan keluarga Luo. Meskipun dalam jangka pendek sudah pasti keluarga Wang akan mencurahkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membantu keluarga Luo, tetapi ketika Luo Chen dan Luo Qingsui tumbuh dewasa, keluarga Wang dapat mengandalkan Luo Chen dan Luo Qingsui. Dua pohon besar,
pada saat itu semua yang mereka bayarkan dapat memperoleh pengembalian yang semestinya. Ye Changli di samping dan Ye Qiong, penatua penegak hukum keluarga Ye, melihat bahwa Luo Chen telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Wang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi mereka tidak banyak bicara. Bagaimanapun, keluarga Ye tidak seperti keluarga Wang Beihai. Posisi Wang Xi sangat stabil dan tidak ada ketegangan. Meskipun Ye Changli adalah putra patriark dan pesaing paling kuat bagi ahli waris keluarga Ye, bagaimanapun juga, dia belum sepenuhnya menyelesaikan posisi ahli waris keluarga Ye. Oleh karena itu, keluarga Ye juga memiliki sikap yang berbeda dalam hal bergaul dengan Luo Chen, kecuali garis keturunan Ye Changli yang menganjurkan untuk dekat dengan Luo Chen. Orang-orang dari garis keturunan lain memiliki cara yang berbeda untuk bergaul dengan keluarga Luo. Pikiran, inilah mengapa Ye Qiong hanya dapat menawarkan harga 20.000 batu roh bermutu tinggi sebelumnya. Jika posisi Ye Changli dalam keluarga Ye sepenuhnya stabil, keluarga Ye secara alami tidak akan dapat memberikan manfaat seperti itu. Tetapi perselisihan dalam keluarga Ye belum mereda, dan Ye Changli tidak akan menjadi penguasa hal semacam ini.